Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Isron dengan NPM 168050 dari kelas Logistik B akan mereview soal UTS Big Data. Di soal UTS Big Data, pada nomor 1 ada permasalahan yang ada pada Big Data. Yang pertama ada biaya yang sangat besar, lalu yang kedua kurangnya orang yang sangat paham dengan Big Data ini. Ketiga, ada jumlah data yang semakin banyak hingga sulit dikendalikan. Lalu di soal nomor 2, ada perbedaan antara analisis dan analitik. Untuk analisis, proses analisis itu adalah proses untuk menyelesaikan suatu pola atau masalah dengan membedakan sesuatu sesuai dengan golongannya. Dan untuk analitik itu metode-metode yang digunakan untuk melakukan suatu analisis. Kemudian di soal selanjutnya ada big data, big information, dan big knowledge. Nama di big data itu data yang terkumpul sangat besar yang menampung berbagai informasi, seperti data yang berbentuk terstruktur maupun data yang berbentuk tidak terstruktur. Big data merupakan kumpulan-kumpulan informasi yang berkecepatan besar dan jenis data yang bervariatif dari database lain. Kemudian, big information dan big knowledge. Bisa dibilang informasi yang didapat melalui pengambilan big information itu bisa dibilang informasi yang didapat melalui pengambilan data dan juga pengetahuan. Sedangkan big knowledge merupakan sesuatu atau apa yang sudah kita ketahui dan dibutuhkan data maupun informasi untuk memperoleh pengetahuan. Jadi yang lebih utama adalah data. Big data karena tanpa data tidak bisa mendapatkan informasi dan juga pengetahuan. Lalu di soal selanjutnya, data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Untuk data terstruktur, data ini adalah data yang tersusun rapi dan terstruktur di dalam format. Datanya itu sudah teratur dan berurutan, seperti data tempat, tanggal lahir semua anggota kelas B. Lalu ada data semi terstruktur. Data ini biasanya berisi dari campuran data terstruktur dan tidak terstruktur. Data ini biasanya file yang berbentuk XML, JSON, dan CSV. Kemudian ada data yang tidak terstruktur. Data ini tidak mempunyai bentuk khusus di dalamnya. Contohnya seperti data teks, suara, gambar, ataupun juga video. Lalu di soal selanjutnya ada perbedaan antara data science dengan business intelligence. Di data science ini terdiri dari operasi-operasi data yang berada di berbagai domain. Data di masa lalu dianalisis untuk memprediksikan masa depan, data terstruktur maupun dan juga tidak terstruktur. Keduanya bersifat dinamis. Data yang digunakan didistribusi ke dalam kelompok waktu yang nyata. Kemudian ada business intelligence. Business intelligence itu berurusan dengan analisis data dalam platform bisnis, menganalisis data di masa lampau. Datanya ditangani secara statis dan terstruktur. Sebagian besar datanya disimpan di gudang data. Lalu kemudian ada perbedaan antara data science dengan data engineer. Untuk data science sama seperti yang tadi, datanya itu terdiri dari beberapa operasi data yang berbeda di berbagai domain. Data science juga menggunakan data dari masa lalu untuk analisis yang bertujuan memprediksikan masa yang akan datang. Lalu data engineer ini adalah data yang menggunakan keterampilan menggunakan perangkat lunak tingkat lanjut dengan pengetahuan ahli dalam basis data. Data engineer ini bertanggung jawab untuk merancang, membangun, mengintegrasikan, dan memelihara data dari berbagai sumber. Data engineer ini tidak memiliki peran apapun untuk menganalisis data karena tujuannya adalah membuat data tersedia
untuk pengguna internal. Kemudian di slide selanjutnya ada 10V in Big Data. Sini disuruh menjelaskan dan menyebutkan dan menjelaskan apa ya saja 10V itu. Yang pertama ada volume. Volume ini merupakan kuantitas atau jumlah dari data yang terkumpul dan tersimpan. Kemudian yang kedua ada velocity. Velocity ini adalah kecepatan untuk memproses data, mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Yang selanjutnya ada variety. Variety ini merupakan jenis-jenis dari sebuah data yang bentuknya berbeda-beda seperti foto, gambar, maupun audio. Lalu ada veracity. Veracity merupakan keakurasian data mengenai data yang diambil. Kemudian ada value. Value merupakan suatu nilai yang penting dari sebuah data, informasi yang berharga di dalam data tersebut. Lalu ada validity. Validity merupakan keaslian dari sebuah data. Ketetapan ini digunakan untuk mendapatkan hasil dalam bentuk informasi. Lalu ada variability. Variability merupakan diferensiasi data secara konstan dari berbagai sumber. Selanjutnya ada venue. Venue ini merupakan berbagai jenis data-data yang didapat dari platform yang berbeda. Kemudian ada vocabulary. Vocabulary merupakan model dan struktur data. Lalu ada vagueness. Vagueness merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian dari sebuah data. Lalu di selanjutnya ada gambar HDFS. Gambar yang samping ini menunjukkan kotak yang di atas atau name node berisikan sebuah data yang didapat dan disimpan dalam satu server. Kemudian data-data tersebut dikirimkan ke beberapa server, yaitu kotak-kotak di bawahnya itu bisa dibilang data node. Dilakukan hal ini untuk berjaga-jaga jika ada suatu kejadian yang membuat hal yang tidak diinginkan pada server utama. Jadi masih tersimpan di server lain atau sudah terbackup di server yang sudah dikirimkan dari yang utama. Name node itu juga mengirimkan ke data node itu sesuai destinasi yang sudah dituju. Lalu ada MapReduce. MapReduce itu yang pertama ada input. Dari input kita bisa lihat ada dua kotak yang berisikan apple, orange, mango, orange, grapes, plum. Lalu kotak kedua ada apple, plum, mango, apple, apple, plum. Kemudian di langkah selanjutnya each line pass to individual mapper stands. Dipisahkan lagi sesuai baris-barisnya. Maksudnya dari setiap satu baris. Lalu itu disebut splitting. Yang selanjutnya splitting. Jadi splitting ini dijelaskan diberikan angka sesuai jumlah dari apple, orange, mango-nya, diberi angka satu-satu semua. Lalu di shuffling, di tahap selanjutnya ada shuffling. Di shuffling ini diurutkan, pindahkan ke dalam 5 kotak yang berisikan apple, grapes, mango, dan orange dan plum. Masing-masing dengan variabel yang sama. Kemudian ada reducing. Reducing itu dilakukan seperti tadi, cuman angkanya disatukan. Jadi disatukan jumlah apple-nya ada berapa, grapes ada berapa, mango berapa, orange berapa, dan plum-nya ada berapa. Lalu di final output-nya terdapat apple 4, grapes 1, mango 2, orange 2, dan plum 3.
Kemudian soal selanjutnya itu diminta untuk mencari data, kumpulan data, lalu memilih metode, pahami lalu dievaluasi. Kumpulan data ini yang pertama ada permintaan minyak, lalu harga minyak dan pendapatan. Lalu di data mining ini saya di sini menggunakan regresi di bagian data analisis. Kemudian dimasukkan range-nya sesuai dengan yang kita butuhkan, yang kita akan masukkan. Lalu setelah pengetahuan, sini terdapat output dari regresi sebelumnya dari data ini. Dan ada juga chartnya. Lalu mengevaluasi dari hasil sebelumnya ini. Di situ didapatkan multiple R yang sebesar 0,97. Hal ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel permintaan minyak dengan harga minyak. Lalu square mendapat R sebesar 0,94 yang menyatakan hasil persentase dari variabel terikat. Dijelaskan dengan baik oleh variabel bebas. Lalu juga didapatkan signifikan F-nya kurang dari 0,05, artinya memiliki pengaruh yang signifikan antara permintaan minyak dengan harga minyak. Ini itu saja cukup. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.